Beragam karakter komik muncul di atas kertas. Sambil menghafal kosakata bahasa Inggris. Sambil menggambar. Apakah ada hal yang lebih menyenangkan daripada ini? Tidak lama kemudian, 10 kata pertama yang diawali huruf A. Semua mendapatkan karakter komik baru lewat kuas Chu Sanjing. Bentuknya sangat beragam dan unik. Ada hewan, manusia bahkan makhluk khayalan. Dan semuanya memiliki nama masing-masing untuk. Aku tanya kamu, apa arti ability? Chu Jiuchuan mengetuk meja dengan lembut. Memberi isyarat agar Chu Sanjing berhenti. Secara acak bertanya arti salah satu kata. Chu Sanjing langsung teringat pada peri kecil yang dia gambar memegang tongkat sihir. Dia memiliki kemampuan khusus. Namanya adalah ability kemampuan. Chu Sanjing segera menjawab. Abnormal artinya apa? Chu Jiuchuan melanjutkan bertanya. Chu Sanjing kembali teringat pada gambar burung hantu berkepala dua buatan sendiri. Burung hantu itu tidak hanya memiliki dua kepala, tapi juga berdiri terbalik di puncak pohon. Di mana-mana menunjukkan keanehan dan kelainan. Dan namanya adalah abnormal. Tidak biasa dan aneh, Chu Sanjing melanjutkan menjawab. Chu Jiuchuan melanjutkan bertanya beberapa kata bahasa Inggris lagi. Dan Chu Sanjing juga bisa menjawab arti kata-kata itu dengan tepat tanpa kesalahan. Sangat bagus. 10 kata bahasa Inggris ini sudah kamu hafal. Chu Jiuchuan mengangguk dengan puas. Metode ini memang sangat berguna bagi Chu Sanjing. Seketika membantunya mengingat kata-kata bahasa Inggris ini dengan lancar. Dan kesannya sangat mendalam. Kakak, terima kasih. Metode menghafal kata yang kamu ajarkan benar-benar sangat berguna. Chu Sanjing yang senang dipuji. Dengan tulus berterima kasih kepada Chu Jiuchuan. Ini pertama kalinya dia merasa menghafal kata semudah ini dan menyenangkan. Tidak sulit dan membosankan sama sekali. Kalau suka, baguslah. Kalau begitu, kita lanjutkan. Malam ini minimal harus menghafal 50 kata. Chu Jiuchuan segera memberi Chu Sanjing tujuan kecil. 50 kata. Kalau dulu, Chu Sanjing bisa jadi butuh 3 hari untuk menghafalnya. Tapi sekarang dia memiliki kepercayaan diri. 1 malam bisa mengingat semuanya. Dengan cepat Chu Sanjing kembali terlibat dalam menggambar komik. Sambil belajar menghafal kosakata. Chu Jiuchuan juga di sampingnya menjelaskan setiap kata beserta poin pengetahuan terkaitnya. Setiap kali Chu Sanjing selesai menggambar satu kelompok 10 kata, dia langsung melakukan pengambilan sampel untuk menguji. Membantunya memperkuat ingatan lebih lanjut. 1 malam berlalu dengan 5 kelompok 50 kata. Chu Sanjing berhasil mengingat semuanya dengan jelas. Chu Jiuchuan secara acak mengambil satu kata untuk ditanyakan. Dia dapat menjawab artinya dengan tepat. Sempurna. Sempurna Sanjing. Sekarang kamu masih merasa sulit menghafal kosakata? Chu Jiuchuan sangat puas dengan hasil belajar Chu Sanjing. Jika mempertahankan kecepatan ini, dia akan segera bisa menguasai semua 3.500 kata wajib SMA. Tidak sulit, Chu Sanjing menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pipi juga tampak sangat merah merona. Mulai sekarang juga harus menjaga efisiensi menghafal kosakata setiap hari. Kalau ada waktu, dalam sehari kamu bisa menghafal lebih banyak kata. Kalau terus begini, nilai bahasa Inggrismu pasti bisa meningkat secara signifikan. Chu Jiuchuan berkata dengan serius. Asal kosakata sudah bertambah, maka ingin meningkatkan nilai bahasa Inggris bisa dilakukan dengan mudah. Aku mengerti. Terima kasih ya kakak malam ini. Chu Sanjing mengangguk patuh. Wajahnya berseri dengan senyum yang cerah dan mempesona. Kalau begitu, sampai di sini saja malam ini. Istirahat yang cukup ya. Chu Jiuchuan berdiri dari kursinya, sambil membelai kepala kecil Chu Sanjing. Kemudian meninggalkan kamarnya. Melihat punggung kakaknya yang pergi, Chu Sanjing ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Sebenarnya beberapa hari ini dia sudah ingin bertanya sesuatu pada kakaknya. Entah kenapa saat ayah bilang, sebenarnya ketika kalian kakak beradik tidak memiliki hubungan darah, apa yang kalian pikirkan? Beberapa malam ini saat tidur, saat mengingat kembali kata-kata itu, dia merasa agak gelisah. Sulit untuk tidur. Tidak menyangka cerita yang hanya ada di novel dan komik benar-benar muncul dalam hidupnya. Kakak yang telah bersamanya selama 18 tahun menjadi saudara angkat tanpa ikatan darah. Ini juga berarti meskipun nanti mereka berjalan bersama ke pelaminan, secara hukum hal itu sepenuhnya diperbolehkan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya saat itu. Tapi reaksi pertamanya adalah merasa terkejut dan gembira dari dalam hati. Dengan berpikir begitu,
Chu Sanjing perlahan mengeluarkan selembar kertas gambar baru dari laci. Tangan kecil berwarna putih lagi-lagi memegang pensil. Menyalakan lampu meja yang memancarkan cahaya berwarna madu. Kembali mulai menggambar dengan gesit di atas kertas. Dan gambar yang dibuatnya adalah sosok kakaknya saat baru saja mengajarinya 1 lawan 1. Dalam cahaya hangat lampu meja yang kekuningan. Pensil itu dengan diam-diam menggambar profil wajah kakaknya saat menjelaskan padanya. Alis yang sedikit berkerut. Mata yang dalam. Jari-jari yang artikulasinya jelas. Garis rahang yang tegas. Dan ujung kemeja yang tertiup angin malam. Setiap bayangan memancarkan kilau yang indah. Mengabadikan malam yang membekas di hatinya dalam mekanisme kertas lukisan. Di sisi lain, setelah meninggalkan kamar Chu Sanjing, Chu Jiuchuan menyempatkan diri memeriksa kondisi belajar 4 saudara perempuan Chu lainnya. Kemana Chu Siji pergi? Baru tiba di kamar Chu Siji sebelah. Dia mendapati kamar itu kosong tanpa siapapun. Gadis ini entah pergi kemana. Chu Jiuchuan hendak mencari Chu Siji yang hilang tanpa alasan. Namun tiba-tiba melihat dia keluar dari kamarnya sendiri. Chu Jiuchuan berkata, "Kamu masuk ke kamarku untuk apa?" Chu Jiuchuan langsung menangkap kecurigaan terhadap Chu Siji. Segera mengajukan pertanyaan. "Kakak, aku tidak melakukan hal buruk. Aku pergi untuk mengembalikan seragam sekolah yang sudah kamu cuci bersih." Chu Siji buru-buru menjelaskan. Baru ingat oleh Chu Jiuchuan. Beberapa hari yang lalu dia meminjamkan salah satu seragam sekolah miliknya kepada Chu Siji. Karena dia mengembalikan seragam itu, maka itu bisa dimaklumi. Bagaimana ujian kamu sudah diperbaiki? Chu Jiuchuan mengubah arah pembicaraan. Melanjutkan bertanya. Semua sudah diperbaiki. Chu Siji menunjukkan rasa percaya diri. Dengan senyum lebar. Membawa Chu Jiuchuan kembali ke kamar untuk memeriksa pekerjaan rumah. Kalau tidak diperiksa, aku tidak tahu. Begitu diperiksa, dia kaget. Setelah diperbaiki masih salah semua. Malahan lebih buruk daripada tidak diperbaiki. Dari mana datangnya rasa percaya diri misterius yang tadi kamu punya? Hehe, menghadapi tatapan mematikan dari Chu Jiuchuan. Chu Siji merasa malu, menggaruk belakang kepala dan tersenyum konyol. Bodohnya adik perempuan keempat ini terlihat begitu tanpa beban. Membuat pelipis Chu Jiuchuan berdenyut-denyut. Sakit kepala tak tertahankan. Jika diingat-ingat kembali, Chu Siji adalah yang memiliki nilai pelajaran budaya terburuk di antara 5 saudari kembar keluarga Chu. Meski tidak ada masalah khusus yang ekstrim pada pelajaran tertentu, tapi dia juga tidak lulus satupun mata pelajaran. Besok giliran mengajar adik bodoh dengan gaya alami ini. Ini akan menjadi tantangan berat lainnya. Namun dalam 3 hari terakhir, Chu Jiuchuan sudah menaklukkan 3 tantangan. Sisa 2 tantangan apapun keadaannya tidak akan menghentikan langkahnya maju. Istirahat dulu malam ini ya. Chu Jiuchuan sementara melepaskan Chu Siji. Tunggu sampai malam besok saat mengajar privat 1 lawan 1 saja. Oh ya kakak, ada satu hal yang aku lupa bilang. Beberapa hari lalu saat meminjam seragam sekolahmu, aku juga menemukan sebuah manga. Sekalian aku baca. Sekarang aku kembalikan. Chu Siji tiba-tiba teringat sesuatu. Sambil berkata. Sambil mengembalikan sebuah komik dengan sampul aneh kepada Chu Jiuchuan. Ketika dia melihat dengan jelas sampul komik itu, ekspresinya langsung berubah menjadi ngeri. Bukankah ini Xiao Liu Bei yang dipinjamkan oleh si rajin sebelumnya? Ketika Chu Siji meminjam seragam sekolahnya, dia bahkan menemukan Xiao Liu Bei yang selama ini ia sembunyikan, dan membawanya untuk dibaca. Judul komik ini adalah Takdir Langit, menceritakan kisah cinta palsu antara saudara kandung dalam 1,5 persaudaraan. Ini benar-benar memalukan sampai mati sosial. Reputasinya yang sudah dibangun di hadapan adik-adiknya hancur begitu saja. Kakak keempat, dengarkan pembelaanku. Bukan begitu, dengarkan penjelasanku. Komik ini sebenarnya saya temukan secara kebetulan di jalan. Saya bahkan tidak melihatnya dan langsung membuangnya ke lemari pakaian. Chu Jiuchuan dengan panik menjelaskan, begitu ya? Tidak tahu siapa yang membuang komik yang sangat bagus ini. Chu Siji sama sekali tidak meragukannya. Hehe, kamu yakin komiknya bagus? Chu Jiuchuan agak bingung. Jangan-jangan si bodoh adik perempuan keempat ini malah suka yang ini. Kalau begitu, bukankah aku sangat berbahaya? Iya, cukup bagus dilihatnya. Meski aku lupa apa yang sebenarnya dibicarakan di dalamnya. Chu Siji menggaruk bagian belakang kepalanya. Memperlihatkan ekspresi bingung di wajahnya. Dia hanya ingat bahwa tokoh utama laki-laki dan perempuan di dalamnya digambar dengan sangat bagus.
Sedangkan apa yang sebenarnya dibahas di dalamnya sudah lupa seluruhnya. Tidak ada cara lain. Baik saat membaca novel, membaca komik atau menonton drama dan lain-lain. Saat membaca merasa sangat menyenangkan. Setelah selesai, langsung menoleh melihat cahaya emas. Kemungkinan besar karena memori otak tidak cukup, sehingga menghapus hal-hal yang tidak perlu tersebut. Selain Jiu Chuan, untungnya yang menemukan buku kecil ini adalah si bodoh adik perempuan keempat ini. Orang lain mengingat dengan sekali lihat, sedangkan dia lupa setelah sekali lihat. Bisa dibilang ingatan ikan. Kalau saudari empat lainnya yang menemukannya, Chu Jiu Chuan pasti akan gang. Pasti akan langsung dianggap aneh oleh mereka semua. Lupakan saja. Hal yang tidak bergizi seperti ini. Nanti jangan sering-sering lihat. Aku kembali dulu. Chu Jiu Chuan buru-buru menyimpan buku kecil itu dengan baik. Lalu berbalik meninggalkan kamar Chu Siji. Kembali ke kamarnya sendiri. Dia memang melihat seragam sekolah yang sudah dicuci dan dijemur kering. Seragam itu masih menyebarkan aroma segar dari deterjen lavender. Di antaranya juga tercampur sedikit aroma tubuh gadis yang samar-samar. Seperti aroma lemon hijau. Bukankah itu cukup harum? Kenapa saudari empat lainnya membenci Chu Siji karena bau keringatnya? Sudahlah. Hati wanita itu seperti jarum di dasar laut. Terutama saudari kembar 5. Itu adalah 5 jarum dasar laut yang tersebar di 5 lautan timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Meskipun Chu Jiu Chuan sudah berpikir keras, dia tetap tidak bisa memahami niat mereka. Hari berikutnya, Kamis. Kelas 1 SMA 3, Sekolah Menengah Jiangcheng. Kakak Chuan, tahukah kamu? Di dunia saat ini ada 7,7 miliar manusia. Namun ada sekitar 25,3 miliar ayam. Lebih dari 3 kali jumlah manusia kita. Di pelajaran belajar mandiri terakhir di sore hari, Qin Fen tiba-tiba berkata pada Chu Jiu Chuan tanpa alasan. Jadi, Chu Jiu Chuan bertanya bingung. Jadi jika ayam memutuskan untuk menyerang manusia kita, setiap orang harus melawan 3 ekor ayam rata-rata. Kesempatan menang kita sangat kecil. Kebetulan hari ini Kamis gila beli 4 bayar 50. Aku akan membantumu membunuh musuh. Baru akhirnya Qin Fen menunjukkan tanduknya. Kamu kadang-kadang punya kue. Chu Jiu Chuan terdiam. Sudah tahun 5202. Kenapa masih ada yang bermain lelucon Crazy Thursday? Dia sekarang sedang bingung bagaimana cara mengajar si bodoh si empat itu malam ini. Tiba-tiba pandangan pinggir mata Chu Jiu Chuan tertuju ke lapangan di luar jendela. Di lintasan lari 100 meter lurus terpasang rintangan satu persatu. Juga ada sosok yang berlari seperti manusia super melintasi rintangan itu. Salah satu sosok itu sangat dikenalnya. Bukankah itu si bodoh si empat? Sepertinya dia sedang berlatih rutin lari gawang 100 meter putri. Nampak gadis penuh semangat di garis start. Saat itu berdiri di atas starter. Kaki menempel erat pada pedal. Ujung jari tangan menyentuh tanah. Mengambil posisi start yang standar. Kulit coklat keemasan berkilau seperti madu di bawah sinar matahari. Saat suara tembakan pistol terdengar, boom. Chu Siji langsung melesat seperti panah lepas dari busur. Start yang sempurna. Kemudian berlari melewati 10 meter pertama. Saat mendekati rintangan pertama, kaki kanannya yang jenjang terangkat tinggi seperti kaki depan seekor citah yang meregangkan tubuhnya. Kaki kirinya terlipat membentuk sudut tajam yang indah. Melukis jejak gunting yang sempurna di udara. Melompat dengan lancar melewatinya. Lalu rintangan kedua, ketiga, keempat, rintangan kelima. Setiap melompati rintangan, gerakan Chu Siji sungguh sempurna tanpa celah. Loncatan cepat, tepat, dan kuat melewati rintangan. Rambut pendek selehernya berkibar mengikuti gerakan. Hingga rintangan ke-10 terakhir juga terlewati. Tersisa 10 meter terakhir saja. Chu Siji kembali mempercepat larinya. Dan langsung mencapai garis finish. Meskipun jaraknya sangat jauh, tidak tahu berapa catatan waktunya di akhir lomba. Namun Chu Jiu Chuan samar-samar melihat senyum merekah seperti bunga di wajahnya. Siswa-siswa yang berkumpul di sekitar juga bertepuk tangan dengan semangat. Meskipun adik keempat ini benar-benar seorang bodoh, namun di bidang atletik yang ia kuasai, dia benar-benar seorang jenius. Berwibawa penuh semangat. Keren luar biasa. Ada ide nih. Di Chu Jiu Chuan mendapat kilatan inspirasi. Akhirnya dia memikirkan bagaimana memulai dengan minat dan hobi Chu Siji untuk membantunya belajar tambahan. Di sisi lain lapangan olahraga,
Matahari senja menyinari lintasan lari 100 meter dengan rintangan secara lurus. Kerangka basket berbahan aluminium memancarkan kilau dingin. Gumpalan cahaya. Seperti not musik yang melompat. Sementara itu berlari ke arah kamera. Pada penghitung waktu elektronik, detik merah 12,98 melompat di bawah sinar matahari. Seperti nyala api yang membakar. Sangat mencolok perhatian. Memang layak disebut Dewi Atletik kita. Ternyata lagi-lagi memecahkan rekor 12 detik. 98 resmi menembus batas 13 detik. Melihat prestasi ini, guru dan murid yang menonton langsung memberikan tepuk tangan gemuruh. Hehe, akhirnya memecahkan rekor. Cusi sopir lelah sampai terbaring telentang di rumput. Menghela nafas dalam-dalam dengan suara berat. Keringat di pelipis menetes di sepanjang kulit warna coklat gandum. Seragam sekolah biru putih di punggung sudah basah dengan bekas keringat yang gelap. CCG terus mempertahankan kondisi ini. Pada kejuaraan atletik nasional bulan depan, pasti bisa masuk 3 besar. Bahkan untuk memperebutkan juara. Bukan hal yang mustahil. Pelatih dengan langkah cepat mendekati CCG. Dengan wajah bahagia dia berkata, "Selamat CCG. Kamu adalah harapan seluruh sekolah kita." Teman-teman satu tim juga berkerumun dengan cepat. Bergotong royong mengelap keringat dan memijat CCG. Kabar baik ini harus diberitahu ke kakak dulu. Dan Cuciji sendiri juga tersenyum sampai tidak bisa menutup mulutnya. Akhirnya berhasil memecahkan rekor yang selama ini dia pegang. Tentu harus mencari kakaknya untuk pamer. Kakaknya senang. Mungkin malam ini saat mengajar les pribadi, dia akan lebih lembut. Begitu latihan selesai, Cuciji dengan berita baik datang terburu-buru ke kelas 3 kelas 1. Mencari Chu Jiuchuan yang baru saja selesai pelajaran dan pulang sekolah. Di lorong, dari kejauhan, Siji melihat Chu Jiuchuan. Teriak dengan suara keras. Chu Jiuchuan mendengar suaranya. Memandang ke belakang sejenak. Lalu melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Terlihat Chu Siji berlari kencang ke arahnya seperti berlari 100 meter. Seperti banteng yang melihat kain merah. Bukan Siji. Tenanglah. Berhenti sekarang juga. Kau ingin menabrakku sampai matikah? Kamu jangan mendekat ah. Chu Jiuchuan terkejut. Hampir lupa kalau adik keempat ini selain bodoh, juga seorang wanita gila yang sebenarnya. Saat ini dia ingin berbalik melarikan diri sudah terlambat. Detik berikutnya langsung ditabrak dengan kuat oleh Chu Siji. Seluruh tubuhnya seolah terbang ke langit, bersebelahan dengan matahari. Kakak maaf ya, aku benar-benar terlalu bersemangat. Chu Siji melihat di depan matanya yang jatuh lemas di tanah. Tak bisa bangkit, Chu Jiuchuan akhirnya sadar juga. Dengan buru-buru membantunya berdiri dan meminta maaf. Barusan aku hampir bertemu dengan nyonya besar. Chu Jiuchuan merasa seluruh tulangnya seolah berantakan. Wanita gila ini benar-benar ingin membunuh kakak kandungnya. Kakak tiri ah, nyonya besar bukan neneknya ayah, kan? Kakak kamu ketemu dia di mana? Aku juga ingin pergi melihatnya. Chu Siji bertanya dengan penasaran. Chu Jiuchuan, apakah ini inti permasalahannya? Intinya aku hampir tertabrak kepalamu sampai mati. Sejak kecil, Chu Siji memang selalu bertingkah aneh seperti ini. Meskipun sekarang sudah dewasa, tetap sama tidak berubah. Kalau terus seperti ini, benar-benar seperti saudara perempuan yang seperti menemani harimau. Siapa tahu suatu hari dia benar-benar akan mati. Kakak, kamu sebenarnya mau apa? Ingin merebut harta dan membunuh? Chu Jiuchuan akhirnya agak pulih. Mulai bertanya. 12 detik 98 kakak. Aku memecahkan rekor. Lebih cepat 0,3 detik dari rekor sebelumnya. Hebat, kan? Chu Siji langsung melupakan apa yang baru saja terjadi. Mengulurkan tangan sambil menunjukkan angka. Lengan bajunya tergelincir. Memperlihatkan garis otot lengan bawah yang halus dan berkembang. Ekspresi di wajah penuh dengan kegembiraan seolah tertulis, puji aku. Hebat. Benar-benar pantas jadi dirimu. Chu Jiuchuan memandang mata Chu Siji yang berkilau. Dia sungguh-sungguh merasa senang untuknya. Kemudian tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Sebagai hadiah, malam ini aku akan lebih serius mengajarmu. Ekspresi Chu Siji langsung berubah menjadi dingin. Seperti terkulai layu terong yang sudah dipukul. Matanya kehilangan kilau. Apakah ini hadiah? Ini jelas hukuman. Melihat perubahan ekspresi Chu Siji dalam sekejap, Chu Jiuchuan juga merasa tak berdaya. Membuat si bodoh Chu Siji belajar dengan serius. Hampir seperti mustahil. Lebih baik pulang dulu saja. Chu Jiuchuan menggeleng sambil tersenyum. Kamu benar.
Bisa temani aku dulu ke suatu tempat enggak? Chu Siji tiba-tiba berkata. Tempat apa? Aduh, kalau kamu pergi, kamu akan tahu. Chu Siji dengan inisiatif meraih tangan Chu Jiuquan. Lalu dengan kekuatan luar biasa membawanya pergi ke suatu arah. Chu Jiuquan awalnya menolak. Tapi mau bagaimana lagi, Chu Siji memang gadis bertubuh kuat. Akhirnya setengah memaksa setengah mengikuti dia sampai tujuan. Tangan gadis yang penuh semangat itu masih basah oleh keringat yang belum kering. Seperti sebuah giok hangat yang dibalut cahaya matahari. Bukankah ini bukit belakang sekolah yang sudah ditutup? Siji, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Sesampainya di tempat tujuan, Chu Jiuquan melihat pemandangan kosong penuh semak belukar di sekeliling. Gerbang besi yang berkarat ditutupi oleh sulur tanaman merambat. Dahan kering dan daun layu menumpuk seperti musim gugur. Ada sebuah papan larangan masuk yang memudar warna kayunya, setengah tertimbun tanah. Tempat ini selain bukit yang terbengkalai tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi barang lain setelah itu. Biasanya juga tidak ada orang yang datang ke sini untuk menghisap. Chu Siji tidak menjawab, melainkan mengerucutkan bibir kecilnya. Mengeluarkan suara, tak. Kucing mengeong dengan cepat muncul dari sudut entah mana sebanyak 5 ekor. Sepertinya mereka kucing liar berbulu belang macan berumur beberapa bulan. Berjalan dengan kaki pendek kecil menuju arah Chu Siji. Kucing liar Chu Jiuquan agak terkejut. Sudah lama bersekolah di Jiangcheng nomor 1 High School. Dia belum pernah melihat kucing, anjing, atau hewan kecil lain di kampus. Ingat bahwa dulu pernah ada kucing liar. Anjing liar masuk ke kampus akan selalu diusir tanpa ampun oleh petugas keamanan. Hehe kakak, jangan bilang ke orang lain ya. Sebenarnya aku juga baru belum lama ini secara tidak sengaja datang ke sini saat berlari. Baru menyadari mereka ada di sini. Jadi selama ini setiap hari aku datang untuk memberi mereka makan. Chu Siji menjelaskan dengan senyum ceria. Juga mengambil dari tas sekolahnya sendiri makanan kucing yang disiapkan untuk mereka. 5 ekor anak kucing loreng langsung berkumpul bersama dan mulai menikmati makanan dengan lahap. Ini anak pertama bernama Yi, paling suka manja. Ini anak kedua bernama Erya, paling mudah marah. Ini anak ketiga bernama Sanjing, paling dingin dan tenang. Ini anak keempat bernama Siji, paling aktif. Ini anak kelima bernama Wuyin, paling kecil. Chu Siji masih di samping, memperkenalkan pada Chu Jiuquan. Chu Jiuquan, kamu benar-benar malas berpikir saat memberi nama, Meong. Saat itu, seekor induk kucing loreng dewasa datang terlambat. Chu Siji memberinya makanan kucing sendiri berupa stik kucing. Dan mengambil kesempatan itu untuk mengelus-elusnya. Rua kakak, kamu tebak, kucing betina ini bernama apa? Chu Siji sambil membelai bulu kucing tutul. Sambil bertanya, jangan-jangan namanya Ling Xiang ya? Chu Jiuquan bertanya. Karena 5 anak kucing tutul itu dinamai berdasarkan nama 5 saudari kembar keluarga Chu. Maka kucing betina ini kemungkinan besar dinamai berdasarkan nama ibu mereka. Tidak, namanya Jiuquan. Chu Siji menjelaskan. Chu Jiuquan, aku menganggapmu adik, tapi kamu menganggapku ibu. Setelah memberi makan induk kucing dan anak-anaknya, Chu Siji bermain bersama mereka untuk beberapa saat lagi. 5 anak kucing yang sudah kenyang bermain-main di sekelilingnya sambil membalikkan perut berbulu mereka. Membiarkan dia memelihara sesukanya. Sepatu. Kamu mau mengelus mereka enggak? Wajah Chu Siji berseri dengan senyum cerah penuh sinar matahari. Ah, sudahlah. Aku takut Jiuquan menangkapku. Chu Jiuquan juga tidak pernah tidak mencoba meraih dan menyentuh kucing kecil itu. Tapi induk kucing itu sangat melindungi anaknya. Menghadapinya dengan gigi terkepal dan ekspresi menakutkan haha. Chu Siji langsung tertawa nakal. Waktunya hampir habiskan. Kita harus pergi. Kalau tidak Yi dan yang lain pasti akan menelepon untuk menyuruh buru-buru. Chu Jiuquan melihat jam. Kemudian berkata baiklah. Jadi Jiuquan, masih ada 112 ya Sanjing Siji Wuyin. Sampai jumpa besok. Baru setelah itu Chu Siji dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal pada induk kucing dan anak kucing. Hari ini juga hari yang penuh dan memuaskan. Pagi membantu guru olahraga memindahkan alat olahraga. Siang hari pergi ke kantin menjadi sukarelawan. Menyajikan makanan untuk para siswa tanpa gemetar tangan. Latihan sore tanpa sadar memecahkan rekor sebelumnya untuk lari estafet 100 meter. Juga demi kucing liar. Semoga besok juga bisa seru seperti hari ini. Sepanjang perjalanan,
Chu Siji juga terus-menerus berbagi tentang kegiatan sehari-hari saat bersekolah dengan Chu Jiuchuan. Jadi kamu seharian ini memang tidak belajar pelajaran umum sama sekali ya? Chu Jiuchuan tiba-tiba bertanya balik. Waktu pelajaran aku masih serius belajar sebentar kok. Walau sekarang sudah tidak ingat belajar apa. Sepertinya sejarah atau geografi. Chu Siji menunjukkan senyum malu tapi tetap sopan. Menjawab dengan jujur. Chu Jiuchuan tersenyum sedikit. Ternyata saat orang bingung memang suka tersenyum sebentar. Aku kira kamu tidak ingat materi pelajaran secara spesifik. Ternyata kamu bahkan tidak ingat pelajarannya apa. Tapi selama ini, si bodoh si Mei memang selalu sangat baik hati. Sejak kecil memang suka menolong orang. Berbuat baik. Pita merah tanpa nama. Kakak aktif membantu. Menjadi relawan juga baik. Atau untuk kucing liar saja. Semua tampak seperti hal yang akan dia lakukan. Mengikuti di sisinya. Chu Jiuchuan juga terpengaruh oleh energi positif dan keakraban yang terpancar dari dirinya. Merasa tubuhnya yang hangat, bintik-bintik mayatnya memudar banyak. Malam saat kembali ke rumah, kelima saudari Chu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa dan menyerahkannya kepada Chu Jiuchuan untuk diperiksa. Semua kembali ke kamar masing-masing. Pasca bimbingan 1-1, kemajuan Yaya 112 dan Mitsui sangat jelas. Sangat jelas. Sikap belajar mereka juga menjadi jauh lebih baik. Chu Jiuchuan merasa sangat senang dengan hal itu. Namun si Ji Wuyin tetap seperti biasanya. Hari ini mulai dari si Ji dulu. Biar dia juga merasakan kebahagiaan belajar. Waktunya sudah hampir tiba. Chu Jiuchuan membawa rencana pelajaran yang sudah disiapkannya hari ini. Datang ke kamar Chu Siji. Kakak, aku sudah siap. Mari mulai. Chu Siji menggenggam erat tinju kecilnya yang berwarna merah muda. Melihat 3 kakak perempuan yang sudah cukup banyak kemajuan di bawah bimbingan kakak mereka. Dia juga entah kenapa jadi punya sedikit kepercayaan diri. Bagus, pertahankan semangat ini. Kita mulai pelajarannya ya. Hari ini aku akan membimbingmu tentang sejarah. Chu Jiuchuan segera duduk di samping Chu Siji. Mulai menjelaskan poin-poin pengetahuan sejarah SMA ke Chu Siji. Pertama-tama kita akan membahas sistem politik dinasti Long kuno. Pertama adalah sistem klan dinasti Zhou Barat. Sistem pembagian wilayah. Lalu sistem kekaisaran dinasti Qin. Sistem 3 pejabat dan 9 menteri. Sistem komando dan kabupaten. Chu Siji duduk tegak. Mendengarkan dengan sangat serius. Juga sesekali mencatat kata kunci yang dijelaskan Chu Jiuchuan di buku catatan. Terlihat seperti sosok yang rajin dan gemar belajar. Namun tidak lama kemudian, leher gadis itu mulai mengikuti ritme penjelasan Chu Jiuchuan sedikit demi sedikit. Buku catatan perlahan dipenuhi dengan simbol-simbol seperti coretan hantu. Sama sekali tidak bisa dikenali tulisan sebenarnya apa. Setelah poin-poin pengetahuan dasar selesai dijelaskan, Chu Jiuchuan spontan bertanya, apa 2 sistem politik utama dinasti Zhou Barat? Ini adalah sistem klan dan sistem pembagian keuntungan. Chu Siji tiba-tiba duduk tegak. Setelah menggaruk-garuk kepala baru dia memberikan jawaban. Sistem klan dan sistem pembagian keuntungan, sialan. Chu Jiuchuan dengan pasrah melepaskan kacamata. Menggosok keningnya. Benar-benar sakit kepala. Chu Jiuchuan melanjutkan menjelaskan poin pengetahuan. Hanya saja ingatan Chu Siji selalu mengalami penyimpangan yang aneh. Sistem 3 pejabat tinggi dan 9 menteri dia ubah menjadi sistem 3 pejabat tinggi dan 9 istri. Sistem 3 departemen dan 6 kementerian dia ubah menjadi sistem 3 departemen dan 6 pasar. Kak, aku mau ke kamar mandi. Kak, aku mau minum air. Kak, pantatku sudah pegal. Boleh tidak aku berdiri saat mengikuti pelajaran? Dalam proses bimbingan, gangguan hiperaktif Chu Siji kambuh lagi. Sama sekali tidak bisa duduk tenang di kursi. G menghentikan Chu Jiuchuan yang tiba-tiba berdiri. Menghentikan Chu Siji yang sedang melancarkan mantra. Sekarang kita coba metode belajar yang lain. Kenakan sepatu olahraga. Kita pergi lari di luar saja. Sekalian bawa alat lompat pagarnya ya. Bukankah Chu Siji bilang mau ganti metode belajar? Kau malah mau lari di luar? Malahan minta lompat pagar pula. Kalau gak mau keluar? Kalau begitu terus aja duduk belajar? Tanya Chu Jiuchuan. Mau pergi, Chu Siji? Dengan cepat langsung menyetujuinya. Langsung pakai sepatu olahraga. Membawa 1 set alat lompat pagar lengkap. Berlarian keluar rumah seperti anjing liar yang senang bermain. Chu Jiuchuan juga merasa seperti sedang jalan-jalan bawa anjing.
Segera keduanya tiba di lintasan lari melingkar dari plastik khusus yang dibuat di dalam kompleks perumahan. Di sini sering ada warga sekitar yang melakukan lari malam. Jadi di kedua sisi lintasan juga dilengkapi dengan lampu untuk malam hari. Bro, kita benar-benar harus berlari ya? Kalau begitu bagaimana caranya belajar? Chu Shiji bertanya dengan rasa penasaran. Chu Jiuchuan tidak banyak berkata, melainkan di lintasan lurus sepanjang 100 meter. Setiap 10 meter dipasang sebuah palang rintangan. Dan di atas palang tersebut ditempel selembar kertas putih. Yang tertulis sebuah huruf besar yang jelas terlihat. Kertas putih pertama bertuliskan sistem pembagian klan dan feodal pada masa dinasti Zhou Barat. Kertas putih kedua bertuliskan sistem kekaisaran pada masa dinasti Qin. Sistem 3 pejabat tinggi 9 menteri. Sistem komando dan prefektur. Kertas putih ketiga bertuliskan sistem gubernur daerah dan perintah penukaran tanah dinasti Han Barat. Kertas putih keempat bertuliskan sistem 3 departemen dan 6 kementerian dinasti Sui dan Tang. Sistem ujian pegawai pemerintahan. Melihat pemandangan ini, Chu Shiji tampak kebingungan. Setiap kali kamu melompati rintangan, kamu bisa melihat poin-poin pengetahuan di atas kertas putih. Setelah kamu berlari sekali, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka kamu harus lari sekali lagi, sampai kamu menghafal semua poin pengetahuan di atas kertas putih. Baru boleh berhenti. Chu Jiuchuan memberitahu Chu Shiji tentang aturan itu. Chu Shiji, metode belajar setan apa ini? Tapi dia merasa sangat menarik. Belajar sambil melompati rintangan. Sebelumnya belum pernah mencobanya. Tidak sabar ingin mencoba. Tak lama Chu Shiji sampai di garis start. Mengatur posisi start. Lampu jalan menarik bayangannya panjang sekali. Bersiap lari. Chu Jiuchuan berteriak. Begitu suara itu selesai, terlihat gadis penuh semangat itu melesat keluar seperti panah dari busur. Dan dia sendiri juga tidak berdiam diri. Di lintasan lari 100 meter lain yang tidak ada penghalangnya. Berlari bersamaan dengannya. Sistem klan dan pembagian wilayah pada dinasti Zhou Barat. Sambil dengan cekatan dan cepat melompati rintangan. Chu Shiji diam-diam mengingat poin-poin pengetahuan di kertas putih. Entah kenapa selama berlari, dia jelas merasakan otaknya menjadi jauh lebih jernih. Konsentrasinya juga meningkat cukup signifikan. Dan daya ingatnya menjadi luar biasa baik. Ternyata semua poin pengetahuan yang dulu sulit masuk ke otaknya, satu persatu berlomba-lomba memasuki pikirannya. Sebenarnya hal ini juga memiliki dasar ilmiah terkait. Berolahraga aerobik seperti berlari dapat secara efektif merangsang otak untuk menghasilkan BDNF. Protein ini dikenal sebagai pupuk otak, yang dapat memperkuat pembentukan memori dan penyimpanan jangka panjang. Selain itu saat berlari, detak jantung dan sirkulasi darah dalam tubuh juga meningkatkan aliran ke otak, sehingga mendapatkan lebih banyak oksigen dan glukosa. Dapat secara efektif meningkatkan fokus dalam jangka pendek dan kecepatan pemrosesan informasi. Dalam waktu 10 detik lebih, Chu Shiji sudah menyelesaikan lari 100 meter dengan rintangan sekali jalan. Sedangkan Chu Jiuchuan masih beberapa langkah lebih lambat dari dia. Bahkan tanpa rintangan biru pada 100 meter biasa sekalipun, dia tetap tidak bisa mengalahkan Chu Shiji. Benar-benar jenius olahraga memang jenius olahraga. Sedikit usaha saja sudah mencapai batas yang sulit dicapai orang biasa. Waktu bertanya sudah tiba. Apa sistem politik pada masa dinasti Zhou Barat? Chu Jiuchuan membuka pertanyaan. Adalah sistem klan dan sistem fiefdom. Di depan mata Chu Shiji muncul titik pengetahuan pertama pada rintangan biru. Dengan suara lantang menjawab. Sistem politik dinasti Qin adalah sistem kekaisaran. Sistem 3 pejabat tertinggi dan 9 pejabat tinggi. Sistem distrik dan kabupaten. Putaran pertanyaan pertama. Chu Shiji sudah dengan jelas mengingat titik-titik pengetahuan pada beberapa rintangan sebelumnya. Hal ini membuat dirinya sendiri sedikit tak percaya. Tidak menyangka dirinya benar-benar mengingatnya. Metode belajar lompat pagar ini memang berguna. Tapi dia sekarang ingin mengingat semuanya. Masih belum bisa menunjukkan kemajuan. Kita coba lagi. Chu Jiuchuan memberikan pujian. Lalu bersama Chu Shiji kembali ke garis start. Memulai kembali tantangan kedua. Lari lagi untuk kedua kalinya. Chu Shiji sudah mengingat sebagian besar poin pengetahuan. Seluruh dirinya semakin bersemangat. Sampai selesai lari ketiga kalinya. Dia akhirnya mengingat semua poin pengetahuan yang terdaftar di 10 pagar itu. Bisa menjawab dengan lancar saat ditanya oleh Chu Jiuchuan. Benar-benar sudah diingat semuanya.
Aku tiba-tiba menjadi sangat pintar. Setelah 3 putaran lompat pagar 100 meter, tubuh Chu Siji yang berkulit eksotis penuh keringat deras. Bersinar seperti mutiara di bawah cahaya lampu. Poin-poin pengetahuan yang dulu sangat membuatnya pusing. Saat ini, bersama dengan detak jantung yang cepat setelah berolahraga, melompat ke dalam darah. Berubah menjadi otot. Memori. Terpatri dalam-dalam di dalam ingatannya. Sementara di sisi lain, cucu-cucuan yang mengikuti Chu Siji berlari 3 putaran 100 meter juga sudah kelelahan sampai terengah-engah. Namun sudut mulutnya masih tak sengaja melengkung dengan senyum lega. Tidak mudah. Si bodoh si Mei ini ternyata benar-benar mencatat semua poin pelajaran ini. Sepertinya metode belajar yang aku pikirkan ini sangat cocok untuknya. Hanya saja metode ini sama sekali tidak cocok untuk diriku. Takutnya setelah lari beberapa putaran lagi, dia akan langsung kelelahan total. Kakak, sebenarnya kamu tidak perlu ikut lari denganku, kata Chu Siji. Melihat Chu Jiuchuan yang tampak sangat kelelahan seperti anjing. Tak tahan untuk tidak berkata. Apa maksudnya suka main tapi payah? Sebagai guru, tentu harus memberikan contoh. Lagi pula ini juga bisa menjadi latihan fisik. Chu Jiuchuan berkata dengan ekspresi serius. Wah bro kamu keren banget. Wajah Chu Siji langsung tersenyum cerah. Memberikan jempol kepadanya. Jangan kira ini sudah selesai. Kamu sekarang baru mengingat nama-nama sistem politik kuno negara naga saja. Makna, ciri, dan fungsinya juga harus kamu ingat. Chu Jiuchuan melanjutkan berkata. Selanjutnya mereka tidak memilih lari cepat lagi. Melainkan berlari pelan bersama-sama. Sambil berlari berdampingan bahu. Chu Jiuchuan juga sambil menjelaskan berbagai poin pengetahuan terkait sistem itu ke Chu Siji. Mendengar sistem Fifth dan sistem garis keturunan Zhou Barat. Keduanya mencerminkan sifat kekerabatan dan hierarki. Tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Sistem Fifth lebih condong ke distribusi kekuasaan. Sedangkan sistem garis keturunan lebih ke pewarisan kekuasaan. Sistem Fifth terutama mencerminkan hubungan pusat dan daerah. Sistem garis keturunan mencerminkan pembagian posisi kekuasaan dalam bangsawan. Misalnya dalam keluarga kita, ayah adalah pusat. Dan kami 6 bersaudara merupakan sistem pembagian wilayah. Ini seperti dia memberi uang saku kepada kami masing-masing. Dan kami harus secara berkala melaporkan penggunaan uang saku tersebut kepadanya. Selain itu, sistem klan juga setara dengan pembagian status keluarga kami. Ayah adalah klan utama dengan status tertinggi. Saya sebagai anak sulung dari istri sah, adalah anak klan langsung yang kedua tertinggi setelah klan utama. Sementara kalian 5 saudari dibandingkan adalah klan kecil. Klan utama tidak hanya memiliki kekuasaan mutlak atas anggota klan internal, tetapi juga memiliki hak istimewa dalam politik. Chu Siji tiba-tiba menampilkan ekspresi seperti baru memahami semuanya. Jika menggunakan hubungan keluarga mereka sebagai perumpamaan, pengetahuan rumit ini tiba-tiba menjadi jelas dan terang benderang. Suduo Ge, saya akan memberitahu kata-katamu kepada kakak pertama, kakak kedua dan yang lainnya. Namun dia tidak lupa menambahkan satu kalimat. Kata-kata asli Chu Jiuchuan. Bukankah itu berarti dia memiliki status keluarga lebih tinggi daripada 5 saudari mereka? Dan juga memiliki kekuasaan mutlak atas mereka. Chu Jiuchuan, aku hanya membuat sebuah perumpamaan saja. Hehehe. Bercanda saja. Tapi dalam hatiku, kakak selalu menjadi yang terbaik. Chu Siji melihat ekspresi aneh Chu Jiuchuan. Tak bisa menahan senyum lebar yang tulus. Hanya kakak yang bersedia dengan sabar menemani dia gila. Menemani dia bertingkah. Dan tak pernah menyerah. Dia akan menemani dia dari titik awal sampai ke garis akhir terakhir. Angin malam sejuk. Namun menyapu wajahnya. Dia hanya merasa sangat hangat. Malam ini setelah mengajar Chu Siji, Chu Jiuchuan menemani dia lari 3 kali. Lari cepat 100 meter. Ditambah lari pelan sejauh 5 kilometer. Kedua kakinya hampir lumpuh. Sekarang hanya merasakan lemas. Tapi tunggu sampai besok pagi saat bangun tidur. Rasa sakit otot tertunda pasti sangat menyakitkan. Sebaliknya Chu Siji masih penuh semangat. Wajah tidak merah. Tidak terengah-engah. Bahkan kalau lari lagi 5 kilometer, mungkin juga bukan masalah. Di jalan pulang, lampu neon mengalir di atas aspal seperti sungai. Chu Jiuchuan yang sangat lelah melihat gadis di sampingnya yang melompat-lompat. Penuh energi. Pita olahraga bercahaya di rambut sebahunya berkedip mengikuti langkah. Seperti serangga api yang tak kenal lelah. Kakak, aku lapar. Chu
Chu Siji tiba-tiba berhenti di depan toko bakpao. Kabut putih dari keranjang pengukus. Wangi daging yang menyelimuti wajah. Melihat kamu belajar begitu serius hari ini. Aku traktir ya. Chu Jiuchuan sebenarnya juga lapar. Lalu dengan spontan menyetujuinya. Hanya saja dia baru saja memilih tempat duduk. Mendukung pinggang yang pegal dan duduk. Lalu melihat Chu Siji membawa sepiring kukusan yang ditumpuk seperti menara. Xiaolong bao. Char siu bao. Sanding bao. Dou sa bao tang bao. Berbagai macam bakpao lengkap tersedia. Melihatnya, Chu Jiuchuan tidak bisa menahan rasa sakit pada dompet. Nyaris lupa setiap kali makan dengan Chu Siji yang punya perut besar selalu berakhir boros. Dan pasti kalah dalam porsi. Ibu pemilik warung, tolong tambahkan semangkuk mie daging sapi ukuran besar. Tambahkan telur ceplok, bro. Kamu mau makan apa? Chu Siji belum menyerah begitu saja. Berteriak ke ibu pemilik warung. Aku makan satu kukusan xiaolong bao. Tambahkan satu mangkuk mie daging sapi ukuran sedang saja. Chu Jiuchuan dengan sunyi berkata. Sebagai seorang penikmat makanan, Chu Wuying hanya merasa lapar. Jumlah makannya juga hanya setara dengan perempuan biasa. Sedangkan sebagai atlet, Chu Siji makan 3 hingga 4 kali lipat dari perempuan biasa. Setelah makanan cepat tersaji semua, Chu Siji mulai makan dengan lahap tanpa peduli penampilan. Sumpit terbang di antara keranjang kukusan. Tiba-tiba seekor anjing liar entah dari mana muncul. Mengangkat kepala. Pipi membengkak seperti hamster yang menimbun makanan. Warna gandum. Di lehernya juga tergantung butiran keringat yang halus. Tetes demi tetes jatuh ke atas meja. Makan pelan-pelan. Tak ada yang rebutan denganmu. Chu Jiuchuan melihat wajahnya seperti orang kelaparan yang baru reinkarnasi. Tak bisa menahan tawa yang juga sedikit iba. Dengan tatapan penuh belas kasihan menatap Chu Siji. Membuat gadis itu menggenggam sumpit berisi xiaolong bao menggantung di udara, bro. Chu Siji kemudian menatap Chu Jiuchuan dengan mata yang sama penuh rasa kasihan. Kalau mau memberi makan, ya beri saja. Begitu Chu Jiuchuan selesai bicara. Langsung terlihat Chu Siji. Dengan senang hati memberi satu persatu bakpao itu ke anjing liar. Tidak lama kemudian, anjing liar itu sudah kenyang. Mengibaskan ekornya. Berputar dengan gembira mengelilinginya. Namun Chu Siji jauh dari kenyang. Tapi kukusan yang diletakkan di depannya sudah kosong. Bro Chu Siji sekali lagi menatap Chu Jiuchuan dengan mata penuh kasihan seperti anjing liar. Aku benar-benar menyerah. Kalau belum kenyang, pesan lagi saja. Chu Jiuchuan hanya bisa pasrah. Itu kamu yang bilang traktir. Menangis pun harus habiskan. Patung Buddha ini makan dengan sangat kenyang, ya bro. Sungguh sangat enak. Ketika di atas meja bertumpuk 2 menara kukusan yang tinggi. Chu Siji baru merasa puas sambil menepuk perutnya yang sedikit buncit. Mengusap bibirnya yang licin dan berkilau dengan tisu. Anjing liar meringkuk di kakinya sambil mengantuk. Padahal mereka baru mengenalnya tidak lama. Sudah menunjukkan kepercayaan penuh padanya. Ayo kita pergi. Sampai jumpa lagi. Chu Siji tidak merasa jijik. Dengan senyum lebar membungkuk dan mengelus kepala anjing itu. Baru kemudian pergi meninggalkan kedai bakpao bersama Chu Jiuchuan yang sedang masam wajah saat membayar. Anjing liar itu mengejar mereka keluar sepanjang setengah jalan. Hingga Chu Siji pura-pura galak. Barulah dia berhenti. Kakak, kamu pikir ayah akan setuju aku pelihara hewan peliharaan nggak ya? Tiba-tiba dia berbalik berjalan mundur. Matanya berkilau menatap Chu Jiuchuan. Kamu bisa coba aja. Lalu biarkan dia ambil semua uang jajanmu. Chu Jiuchuan berkata, ayah telah dengan jelas melarang mereka memelihara hewan peliharaan. Alasannya adalah Ibu Lin Xiang alergi terhadap bulu kucing dan bulu anjing. Meskipun sekarang ibu telah meninggal, larangan itu masih berlaku. Kalau begitu lupakan saja. Chu Siji menjulurkan lidahnya. Berbalik badan. Tepat saat itu melihat cahaya bulan yang membuat bayangan mereka memanjang. Lalu melompat-lompat sambil menginjak bayangan sendiri. Seperti gadis kecil yang belum dewasa. Angin malam membawa tawa yang jernih menyusuri sepanjang jalan. Saat kembali ke rumah, sudah lewat pukul 10 malam. Chu Jiuchuan yang lelah dan berkeringat deras tak sabar ingin mandi air hangat. Begitu sampai rumah langsung memakai piyama dan menuju kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi dibuka, Chu Jiuchuan melihat di dalam bathtub terbaring sosok telanjang. Tubuh putih mulus yang tersamar di antara cahaya remang dan busa putih. Busa yang indah. Meskipun kembang api sesaat,
Semua janjimu meskipun sangat rapuh. Yang terdengar selanjutnya adalah lagu yang merdu. Chu Jiu Chuan. Sementara itu, dalam kabut uap yang menguap di kamar mandi, Chu Wuying sedang duduk santai berendam di bathtub, sambil makan sebuah, dan bersenandung lagu. Krak. Sampai pintu kamar mandi tiba-tiba dibuka. Pandangan Chu Wuying bertemu dan bertabrakan dengan pandangan Chu Jiu Chuan. Cinta pada dasarnya adalah busa. Penyimpangan, penyimpangan, penyimpangan. Nyanyian Chu Wuying yang baru saja setengah jalan tiba-tiba berubah menjadi teriakan. Langsung menyelam ke dalam air. Mengambil bebek karet kuning kecil yang selalu menemaninya mandi setiap hari. Dengan keras melemparkan ke Chu Jiu Chuan. Kakak aneh ini ternyata mengintip saat aku mandi. Chu Jiu Chuan tepat terkena bebek karet kecil kuning. Di dalam uap air mendung. Pandangan pertama kali tertarik pada kantong camilan seperti gunung kecil di samping bak mandi. Keripik rumput laut, kacang, buah kering, stik pedas. Gadis ini ternyata mengadakan pesta dadakan di kamar mandi. Itu sudah cukup. Dia mandi tapi tidak mengunci pintu. Jangan menuduh tanpa alasan. Siapa yang menyuruh kamu tidak mengunci pintu saat mandi? Aku kira tidak ada orang di dalam. Chu Jiu Chuan segera berbalik meninggalkan tempat kejadian. Dengan suara dentuman, menutup pintu kamar mandi dengan tangan terbalik. Wanita menggoda ini tetap seperti dulu. Ceroboh. Menyadari dia lupa mengunci pintu, Chu Wuying langsung memerah wajahnya. Permen lollipop di mulutnya patah jadi dua. Meskipun memang benar dia lupa mengunci pintu, tapi kakak aneh itu tetap melihat hal yang tidak seharusnya dilihat. Pepatah mengatakan dengan benar. Mata dibalas mata. Gigi dibalas gigi. Harus mendapatkan kompensasi yang sama dari dia. Tidak lama kemudian, Chu Wuying yang mengenakan piyama hamster langsung mendorong pintu kamar Chu Jiu Chuan masuk. Kulitnya yang baru saja mandi masih memerah lembut. Rambut basah yang diikat menjadi dua ekor kuda yang lucu di belakang kepala. Sepasang kaki indah dan halus. Mengenakan sandal kartun. Wuying, kamu mau apa? Barusan hanya sebuah kecelakaan. Chu Jiu Chuan melihat Chu Wuying dengan muka yang tidak bersahabat. Tak bisa tidak merasa sedikit tak berdaya. Apakah kamu barusan melihat? Dengan tangan di pinggang dia bertanya. Tidak sebesar kabut di kamar mandi. Aku tidak melihat apapun. Aku bersumpah. Chu Jiu Chuan mengangkat 4 jari. Mengatakan menipu. Chu Wuying dengan wajah merah memancarkan rasa malu sambil menghentakkan kaki. Berkata dengan tegas. Kamu sekarang cepat-cepat pergi mandi. Dan jangan mengunci pintu. Nanti aku juga akan masuk untuk melihatmu. Chu Jiu Chuan dengan permintaan aneh seperti ini. Ini pertama kalinya. Dengar, segera pergi. Kalau tidak aku akan memberitahu kamu mencuri melihat saya mandi. Beritahu kakak-kakak. Dan juga ayah, Chu Wuying mengancam. Kamu yakin? Chu Jiu Chuan bertanya balik. Saya pasti dan yakin. Baiklah baiklah. Chu Jiu Chuan langsung menyetujui. Karena kamu ingin melihat sangat. Kalau begitu saya akan wujudkan keinginanmu. Tapi dia sudah sangat mengenal sifat genit ini. Dia meskipun memiliki niat jahat itu, juga tidak memiliki keberanian untuk mencuri. Maka Chu Jiu Chuan pun masuk ke dalam kamar mandi. Menutup pintu tapi memang tidak mengunci pintunya. Kemudian mulai mandi. Sambil bersenandung dengan busa di mulut. Di luar pintu kamar mandi. Mendengarkan suara air mengalir dan lagu yang benar-benar fals dari dalam. Wajah Chu Wuying memerah. Detak jantungnya sangat cepat. Seperti hati yang berdegup kencang. Benarkah harus masuk dan melihat? Saat itu di dalam pikirannya seolah ada dua suara kecil yang berdebat. Salah satu suara kecil berkata, cepat masuk saja. Balas dengan cara yang sama. Harus melihat tubuh kakak yang menyimpang ini sampai tuntas. Suara kecil yang lain berkata, jika masuk dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, maka bisa saja muncul bisul mata, konjungtivitis. Begitu saja. Chu Wuying mengitari luar pintu kamar mandi selama beberapa menit. Masih ragu-ragu. Tidak tahu harus masuk atau tidak. Wuying kamu di luar saja ya. Kalau kamu tidak masuk untuk melihat, aku akan selesai mandi. Dan mengenakan pakaian. Saat itu suara seperti setan Chu Jiu Chuan terdengar dari dalam kamar mandi. Penyimpangan. Kamu benar-benar berpikir begitu. Mau aku lihat kamu ya? Chu Wuying akhirnya tidak tahan lagi. Berbalik dan lari terbirit-birit. Chu Jiu Chuan, jelas-jelas kamu sendiri yang mengusulkan mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Kenapa sekarang jadi aku yang ingin kamu lihat? Apakah ini masih ada keadilan?
Keesokan harinya waktu sudah sampai hari Jumat. Di dalam kampus Jiangcheng nomor 1 High School. Udara dipenuhi dengan suasana riang. Lagi pula besok sudah akhir pekan. Siswa kelas 3 SMA bisa memilih untuk tetap belajar di sekolah. Atau memilih pulang berlibur. Chu Wuying dari kelas 30 dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Bersandar di atas meja belajar di depannya. Lembar not balok yang terbuka itu sudah berulang kali terhapus sampai tepinya rusak. Tidak bisa menulis. Meskipun semalam begadang sepanjang malam, dia tetap tidak bisa menulis. Padahal batas waktu untuk kontes musik original Kunsing Cup tahun ini sudah sangat dekat. Namun bagian refrain lagu original yang dia persiapkan untuk ikut lomba selalu seperti rekaman yang macet. Sama sekali tidak maju. Ding ling ling. Bel masuk pelajaran berbunyi tepat waktu. Aslinya pelajaran umum bagi Chu Wuying seperti bentuk hipnosis. Karena semalam hampir tidak tidur nyenyak. Tidak peduli sudah minum berapa cangkir kopi. Dia tetap tidak bisa menahan untuk mengantuk seperti ayam yang mematuk. Klek sampai guru datang ke mejanya. Tiba-tiba menepuk meja itu. Chu Wuying tiba-tiba terbangun. Bagaimana kamu bisa tidur seperti itu? Di usia seperti ini. Di tahap ini kamu bisa tidur. Sedikit ada bakat. Tanpa guru yang terus-menerus memarahi Chu Wuying. Chu Wuying hanya bisa menunduk diam menerima celaan. Setelah pelajaran selesai. 4 kakak perempuan juga langsung menemui Chu Wuying. Wuying, kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Kenapa hari ini kamu kelihatan sangat mengantuk? Chu Yiyi bertanya dengan perhatian. Semalam begadang menulis lagu. Chu Wuying juga tidak menyembunyikan. Menceritakan kepada 4 kakak perempuannya tentang lagu lomba yang tengah dibuatnya. Meski mereka tahu alasannya, mereka tidak bisa membantu. Karena mereka benar-benar tidak mengerti dunia musik. Siang hari setelah makan di kantin. Chu Wuying juga tidak pergi istirahat siang, melainkan langsung menuju ke sebuah ruang musik terpencil yang hanya diketahui sedikit orang. Duduk di depan piano sambil memainkan, sambil terus mencari inspirasi, melakukan penciptaan lagu. Tentu saja di tengah waktu itu tidak lupa mengeluarkan berbagai camilan untuk dinikmati dengan lahap. Bagi dia, makan camilan adalah salah satu cara untuk meredakan stres dan memancing inspirasi. Andai saja ibu masih ada. Chu Wuying tak bisa menahan diri untuk diam-diam berpikir. Dulu saat dia menciptakan lagu, seringkali mengalami kehabisan ide, dan ibunya selalu menemani di sisinya, membantu dirinya perlahan-lahan mencari inspirasi. Sejak ibunya meninggal dunia, dia tidak pernah membuat lagu baru lagi, dan belakangan ketika dia mulai mencoba kembali membuat lagu baru menyadari sepertinya dirinya tidak bisa menemukan kembali keadaan seperti dahulu. Pintu ruang musik kata Morty didorong terbuka. Sosok yang sudah dikenal muncul di depan Chu Wuying. Aku tahu kamu tidak akan mengunci pintu lagi. Kakak, bagaimana kamu tahu aku di sini? Chu Wuying menatap terkejut ke arah Chu Jiuchuan yang masuk sambil mendorong pintu. Keripik di tangan kanan jatuh ke lantai. Dengan pikiran kecilmu itu, kamu pikir bisa mengelabui aku? Chu Jiuchuan berkata dengan wajah serius. Kakak-kakakmu mengirimi aku pesan. Katanya kamu begadang semalam menulis lagu. Ternyata pagi ini saat pelajaran, kamu ketahuan guru karena mengantuk. Setelah makan siang bersama mereka di kantin, kamu pergi sendirian lagi. Tidak usah dikatakan juga tahu kamu sembunyi menulis lagu lagi. Wajah Chu Wuying juga sedikit merasa malu. Tangan kiri mendadak menekan serangkaian nada tremolo yang tidak selaras pada tuts piano. Jadi kamu datang untuk menegur aku, ya? Nanti di rumah aku yang akan menegur kamu. Aku kesini untuk membantumu. Chu Jiuchuan langsung mendekati sisi Chu Wuying. Dengan tanpa sopan, ia mengambil segenggam besar keripik dari tabung keripiknya. Chu Wuying, kamu datang untuk membantuku. Tapi jelas kamu datang untuk merebut makanan dariku. Jangan pelit seperti itu. Untuk menemukanmu, aku bahkan tidak makan siang. Perutku hampir keroncongan. Chu Jiuchuan melihat Chu Wuying dengan ekspresi marah. Seperti hamster kecil yang melindungi makanannya. Segera berkata, setelah tinggal di Jiangcheng nomor 1 High School selama lebih dari 2 tahun, dia juga sudah cukup berpengalaman. Namun ini pertama kalinya dia tahu, ternyata di sini ada sebuah ruang musik, tapi itu membuatnya kesulitan mencarinya. Chu Wuying terkejut sejenak, melihat kakaknya berkeringat deras. Baru tahu betapa susahnya kakaknya mencari dirinya di siang hari. Kalau begitu, baiklah aku terpaksa membagi beberapa camilan untuk dia makan.
Tapi saat dia melihat Chu Jiuquan langsung menghabiskan satu ember penuh keripik kentang sekaligus, dia tetap tidak bisa menahan diri. Kakak, sisakan sedikit untuk aku. Chu Wuying sangat marah. Ember keripik kentang ini adalah edisi terbatas rasa karamel rumput laut. Dia baru makan beberapa lembar saja. Chu Wuying dengan cepat memasukkan semua camilan yang menumpuk di atas piano ke dalam saku dan tasnya sendiri. Untuk mencegah mereka menjadi sasaran kakaknya lagi. Aku tidak bisa menahan tanganku sendiri. Chu Jiuquan terdengar sedang mengunyah dengan lezat. Masih ada sedikit rasa ingin lagi. Kalau bicara mengenai makan camilan sendiri, rasanya tidak ada yang istimewa. Tapi kalau mencuri camilan orang lain dan memakannya, rasanya terasa sangat berbeda. Melihat pemandangan ini, Chu Jiuquan juga merasa agak lucu. Makhluk yang memikat ini benar-benar pelit. Melindungi makanannya sampai tingkat seperti ini. Ingin merebut camilan darinya. Itu lebih sulit daripada naik ke langit. Lagu yang kamu tulis mana? Biar aku lihat. Chu Jiuquan mulai bicara. Tidak memberimu dan kamu juga tidak mengerti. Chu Wuying menjulurkan lidah ke Chu Jiuquan. Siapa bilang aku tidak mengerti? Lagu-lagu yang kamu tulis sebelumnya, notasinya. Aku cuma lihat sekali langsung bisa nyanyi. Chu Jiuquan mengangkat alisnya dan berkata, bukannya cuma bernyanyi, asal punya suara sudah cukup. Chu Wuying membelalak matanya. Dengan terkejut melihat ke arah Chu Jiuquan. Beneran nih, cuma lihat sekali notasi langsung bisa nyanyi. Ini adalah keterampilan audition yang hanya dimiliki oleh mahasiswa musik profesional. Kalau begitu, akan kukerahkan untukmu. Chu Wuying mengeluarkan sebuah buku catatan kertas robek yang kusut dari dalam lapisan tasnya. Halaman kertas yang menguning berisi notasi dan tulisan yang berantakan. Di dalamnya tercatat semua skor musik yang telah dia tulis sejak kecil hingga sekarang. Secara tepat tertuju pada halaman terbaru di buku catatan itu. Di atasnya tertulis lagu baru ciptaannya baru-baru ini. Lirik dan notasi musik. Judulnya adalah Lin Ling Xiang. Ini adalah asal-muasal nama ibunya, Ling Xiang. Juga merupakan salah satu bunga favorit ibunya. Tema penciptaan lagu ini juga untuk mengenang ibunya, Chu Jiuquan. Dia membaca sekali dari awal hingga akhir lirik dan notasi lagu baru Chu Wuying. Dia masih bisa mengerti notasi 5 garis yang sederhana. Nada dasar keseluruhan lagu ini memakai tangga nada C mayor. Menciptakan suasana dasar yang hangat dan cerah. Bagian bait utama lebih dominan dengan suasana muram. Not 1/8 yang sama rata dipadukan dengan sinkopasi. Ritme stabil dan mengalir lancar. Membawa rasa nyanyian seperti lagu anak-anak. Hanya saja bagian refnya penuh dengan tanda suntingan yang rapat. Setiap tanda jeda seperti luka yang diulang-ulang diremas lalu dibuka kembali. Terlihat jelas. Untuk menulis lagu ini dengan baik, dia juga mengeluarkan banyak usaha. Hehe, tulisannya bagus sekali. Aku coba nyanyikan sedikit. Chu Jiuquan membasahi tenggorokannya. Menyanyikan bagian bait utama, Ling Xiang Zero Ling sambil melihat lirik dan notasi lagu. Lin Ling Xiang berayun di bawah sinar bulan. Angin malam menyapu lembut rambut panjangnya. Kata-kata yang belum selesai dibaca dalam buku dongeng. Tersembunyi di kelopak bunga dan diam-diam tumbuh. Tetapi Chu Jiuquan belum selesai menyanyi. Chu Wuying tidak tahan untuk mengeluh. Kakak, tidak ada satu kata pun yang kamu nyanyikan sesuai dengan melodi. Kakak ini memang benar-benar tidak punya kesadaran diri. Padahal dari kecil sampai sekarang selalu fals. Nyanyiannya selalu meleset. Di mana aku nyanyi fals? Chu Jiuquan dengan bingung bertanya. Padahal dia menyanyikan sesuai dengan not lagu. Musikmu diajarin oleh guru olahraga ya? Aku akan tunjukkan sekali. Chu Wuying menutup matanya. Terlihat dia dengan santai memainkan tuts piano. Tidak perlu melihat lirik dan not lagu. Seluruh tubuh seperti memasuki suatu alam yang misterius. Saat dia mulai bernyanyi, suara yang merdu seperti suara surgawi. Di ruang musik yang lapang suara itu menimbulkan riak. Lin-lin harum berayun di bawah sinar bulan. Angin malam menyentuh lembut rambut panjangnya. Kata-kata dalam buku dongeng yang belum selesai dibaca. Tersembunyi di kelopak bunga dan diam-diam tumbuh tunas. Dia berkata setiap anak adalah bintang. Jatuh ke dunia akan tumbuh sepasang sayap. Walau malam menenggelamkan arah pulang. Suhu telapak tangan selalu bersinar. Suaranya seolah-olah telah dicium malaikat, begitu murni dan tanpa celah. Setiap nada yang keluar melompat dengan melodi yang menyentuh hati. Baiklah,
Memang sebelumnya aku bernyanyi agak fals. Tapi sekarang aku sudah tahu. Dengarkan aku menyanyi sekali lagi. Chu Jiuchuan mendengarkan dengan serius lagu yang dinyanyikan Chu Wuying. Merenung cukup lama. Kemudian kembali melantunkan suara. Hasilnya tetap saja Uya memanggil pria tukang PHP karena menyangka fals, semakin parah. Chu Wuying sampai tertawa kesal. Berulang kali memperbaiki bagian yang fals dari Chu Jiuchuan. Tapi saat dia bernyanyi lagi, tetap saja tak terhindarkan fals. Chu Wuying sampai dibuat gila olehnya. Moti sepertinya teringat sesuatu. Jarinya menggantung di atas tuts piano. Adegan mengajarkan kakak bernyanyi sendiri. Sepertinya bukan pertama kali terjadi. Lebih dari 10 tahun yang lalu saat mereka masih SD. Sekolah mengadakan pertunjukan seni untuk Hari Ibu. Semua teman sekelas sudah menyiapkan pertunjukan. Untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu di bawah panggung. Saat itu aku masih mengikat rambut dengan 2 kepang kambing. Berencana menyanyikan sebuah lagu Lupin Flower untuk ibu. Karena pertama kali tampil, aku tidak berani naik panggung sendiri. Jadi aku sengaja mengajak kakak untuk menemani. Kakakku saat itu memang seperti itu. Tidak peduli sudah aku ajarkan berkali-kali. Tetap saja terlambat nada. Bikin dia sampai menangis karena kesal. Namun saat-saatnya benar-benar naik panggung untuk tampil. Kakak yang naik panggung justru berbeda dari biasanya. Bernyanyi dengan sangat baik. Pertunjukan selesai dengan sukses. Dia baru tahu setelah itu. Kakak terus berlatih secara diam-diam berulang-ulang. Setelah pertunjukan selesai bahkan suaranya menjadi serak. Kenangan pun berakhir di sini. Chu Wuying tiba-tiba menoleh. Wajah kakak yang sudah dewasa di sampingnya sama dengan bocah keras kepala yang latihan nyanyi dulu. Masih sempurna tumpang tindih bersama. Baik saat kecil maupun saat dewasa. Dia selalu diam-diam menemani di sisinya. Meskipun ibu sudah pergi. Tapi dia juga belum pernah pergi. Wuyin, ada apa denganmu? Chu Jiuchuan menyadari bahwa Chu Wuying tampak terpaku dan melamun. Dengan heran bertanya. Tidak ada apa-apa. Aku mendapat inspirasi. Chu Wuying tiba-tiba tersadar. Sama seperti dulu. Ketika ada yang menemani di sisinya. Dia mendapatkan inspirasi melimpah. Dengan cepat ujung jari telunjuknya mengalun nada baru di tuts piano. Rentang nada tiba-tiba meningkat. Lompatan interval yang besar melepas emosi terpendam dari bagian lagu utama. Chu Jiuchuan mendengarkan melodi itu. Entah kenapa juga merasa agak familiar. Dan ada kemiripan dengan lagu klasik anak-anak Lupin Flower. Namun yang diungkapkan adalah perasaan yang sangat berbeda. Saat melodi mulai terdengar, Chu Wuying juga mulai menyanyikan puncak chorus. Beberapa kata keluar begitu alami. Liling siang ah. Liling siang ibu menanam pada masa harapan musim semi. Mencuri ujung rambut hitamnya. Namun meninggalkan taman penuh harum. Liling siang ah. Liling siang mekar setiap malam di mimpiku. Saat rindu berubah menjadi cahaya air mata di bantal dan aroma bunga. Jawaban paling hangat. Sebaik chorus berakhir, Chu Jiuchuan merasa seperti telinganya hamil. Indah, tapi belum selesai. Setelah mempertimbangkan sejenak, Chu Wuying kembali menyanyi dengan sepenuh hati. Waktu adalah kebohongan yang mencuri janji. Kotak surat kosong lagi tak ada yang membalas. Tapi setiap kali suara jangkrik membangunkan tirai kasa. Aku masih mendengar dia bernyanyi pelan. Lin lin siang ah. Lin lin siang. Puisi yang ditinggalkan ibu di angin. Aku menjahit luka kenangan dengan nyanyian. Menunggu musim semi kembali mengunjungi Lin lin siang ah. Lin lin siang yang layu juga adalah awal dari pertemuan kembali. Saat kelopak bunga terbang ke tempat yang jauh. Cinta di dalam hati tak pernah berakhir. Saat akor terakhir berdiri dan menghilang. Chu Wuying seakan kembali melihat bayangan ibu yang sudah lama tak terlihat. Dia tersenyum dan melambai ke arahnya. Saat kelopak bunga terbang ke tempat yang jauh. Cinta di dalam hati tak pernah berakhir. 2 baris lirik ini adalah gambaran hatinya saat ini. Meskipun ibu telah pergi ke seberang yang jauh. Namun rindunya dan cintanya kepada ibu tidak akan pernah hilang. Sangat merdu sekali. Sungguh seperti suara surga. Chu Jiuchuan juga memberikan tepuk tangan hangat untuk Chu Wuying. Gadis musik jenius yang mempesona ini memang layak disebut jenius sejati. Membuat aransemen spontan dan mengeluarkan lirik. Istilah jenius sama sekali tidak berlebihan. Bagian bait utama dari lagu Ling Ling Siang ini sudah cukup memukau. Bagian refrain bahkan semakin mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tema lagunya bukan hanya tentang mengenang Ibu Ling Siang. Lebih dari itu,
Ini adalah sebuah pujian universal terhadap kehidupan. Ling-ling siang tidak lagi hanya sekadar bunga biasa, melainkan menjadi simbol ikatan kasih sayang antara anak perempuan dan ibunya. Menyentuh resonansi dan koneksi yang dalam bagi pendengar. Wajah Chu Wuying juga memancarkan senyuman penuh kegembiraan. Untuk lagu ini, dia sendiri sangat puas. Bisa dikatakan ini adalah karya paling memuaskan dalam karir kreatifnya sejauh ini. Terima kasih, kakak. Chu Wuying tiba-tiba menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Chu Jiuchuan. Untuk apa berterima kasih, aku juga tidak banyak membantu. Chu Wuying tersenyum tipis. Tidak berkata apa-apa. Asalkan dia rela menemani di sisinya. Sudah membantu sebesar-besarnya. Oh ya, setelah kakakmu selesai menulis surat itu, malamnya jangan begadang lagi. Kalau tidak, aku akan minta ayah memotong semua uang jajanmu. Kamu tidak akan bisa membeli camilan lagi. Chu Jiuchuan mengubah arah pembicaraan. Dengan wajah serius berkata, Chu Wuying. Sekarang dia hanya ingin menarik kembali kata-kata terima kasih tadi. Semakin jauh dari kakak yang menyebalkan ini, semakin baik. Jumat sore setelah pulang sekolah. Sebagai siswa harian, Chu Jiuchuan dan 5 saudari keluarga Chu tentu memilih libur dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan, mereka mulai membahas mau bermain kemana akhir pekan ini. Chu Yiyi baru saja ada film baru yang sangat bagus yang tayang. Mari kita pergi ke bioskop menonton film. Chu Erya berkata, mending pergi belanja saja. Aku mau beli pakaian baru. Chu Sanjing. Aku ingin pergi ke galeri seni untuk melihat pameran lukisan terbaru. Taman hiburan Chu Siji. Pergi ke taman hiburan baru seru. Chu Wuying. Beberapa hari ini orkestra dari Royal Opera House Versailles datang ke Jiangcheng mengadakan konser. Saya sudah beli tiketnya dari dulu. Tidak mau ketinggalan. Melihat kelima saudari Chu berkumpul bersama. Bergosip ramai. Chu Jiuchuan benar-benar tidak tahan lagi mendengarnya. Kalian lupa kalau akhir pekan nanti ada ulangan? Sisipan Chu Jiuchuan berkata, kalau ada yang tidak lulus ulangan, dilarang keluar rumah, harus mengulang belajar, sampai lulus ulangan. Mendengar itu, semangat kelima saudari Chu seakan disiram air dingin. Tidak lulus ulangan, dilarang keluar rumah, harus terus ulangan sampai lulus. Kenapa harus sekejam itu? Tapi kalian tenang saja, aku juga tidak sekejam itu. Isi kuis minggu ini sangat sederhana. Dasarnya adalah materi yang aku ajarkan saat les privat 1-1, serta soal-soal pekerjaan rumah yang kalian salah minggu ini. Chu Jiuchuan masih berbaik hati. Kalau tidak diberi kuis dengan tingkat kesulitan ujian resmi, dengan level mereka saat ini, jangan harap lulus. Syukurlah, syukurlah. Selain Chu Wuying yang belum menerima les privat 1-1, 4 saudari lainnya diam-diam menghela napas lega. Chu Wuying juga tanpa sadar merasa penasaran. Kenapa kakak-kakak merasa tak takut saat mendengar kuisnya materi les privat kakak? Apa jangan-jangan karena pengajaran kakak sangat mudah? Malam ini aku harus benar-benar merasakan sendiri. Setelah pulang ke rumah, 5 saudari keluarga Chu seperti biasa menyelesaikan pekerjaan rumah. Saat waktu les privat 1-1 tiba, Chu Jiuchuan sudah datang ke kamar Chu Wuying dengan rancangan pelajaran yang sudah dipersiapkan. Siap untuk memberi pelajaran padanya. Namun yang terlihat adalah Chu Wuying yang tenggelam dalam tumpukan batu roh. Meja belajarnya tidak ada beberapa buku yang tertata. Sebaliknya penuh dengan camilan. Sebelum pelajaran dimulai, aku akan menyita semua camilanmu. Dilarang makan camilan selama pelajaran. Chu Jiuchuan tanpa berkata banyak, langsung menyita semua camilan di meja. Jangan. Chu Wuying buru-buru melompat ke depan, mengibaskan kuncir duanya. Seperti cambuk yang memukul Chu Jiuchuan dengan suara, plak-plak. Keripik, permen lollipop, coklat tidak ada. Kalau kalian seperti itu, bagaimana aku bisa hidup? Padahal baru saja makan malam. Mulutmu kok jadi begitu rakus? Tidak takut gemuk ya? Harus tahu bahwa dari 5 saudari kamu yang paling pendek, kalau gemuk nanti kamu akan jadi seperti bola. Chu Jiuchuan mengeluh sambil tersentuh titik sakit. Chu Wuying langsung marah sampai wajah kecilnya membengkak seperti buntal. Dalam beberapa hari terakhir saat menimbang berat badan, dia memang menemukan bahwa dirinya bertambah beberapa kilogram. Tapi apakah dia benar-benar tidak bisa menahan keinginannya untuk makan enak? Dalam keadaan tak berdaya, Chu Wuying hanya bisa dengan sedih duduk kembali ke kursinya. Namun secara naluriah dia kembali mengulurkan jarinya, meletakkannya di bibir, menggigit kukunya sendiri. Chu Jiuchuan juga tidak bisa berkata apa-apa.
Pemakan rakus ini benar-benar tidak bisa membiarkan mulutnya diam sedetik pun. Tidak ada cara lain. Dia tidak mungkin mengambil juga jari-jarinya Chu Wuying. Hari ini kita akan membahas geografi. Kamu lihat nilai ujian ilmu pengetahuan sosialmu. Sejarah dan politik cukup baik. Hanya geografi yang nilainya jauh di bawah. Chu Jiuquan resmi memulai pelajaran. Geografi dalam 3 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lebih condong ke ilmu pengetahuan alam. Menggabungkan penalaran logis ilmu pengetahuan alam dengan analisis terbuka ilmu sosial dan humaniora. Jadi bagi banyak mahasiswa ilmu sosial, juga tidak mudah. Geografi begitu mendengar kata bumi. Chu Wuying juga agak pusing. Geografi itu seperti ilmu metafisika. Sistem pengetahuannya sangat rumit. Melintasi geografi alam. Dan 2 bidang besar geografi manusia. Mencakup begitu banyak poin pengetahuan sampai tidak terhitung. Sangat sulit diingat. Tidak lama kemudian Chu Jiuquan mulai menjelaskan dasar-dasar pengetahuan dari buku geografi kepada Chu Wuying. Seperti rotasi dan revolusi bumi. Garis waktu pagi dan sore. Sudut deklinasi ekliptika. Mendengarnya saja sudah sakit kepala. Sudah ingat? Setelah menjelaskan poin-poin pengetahuan, Chu Jiuquan bertanya. Belum bisa diingat. Chu Wuying menggelengkan kepala dengan sangat jujur. Chu Jiuquan sudah memperkirakan hal ini sejak lama. Sepertinya metode pengajaran biasa juga tidak berguna untuk Chu Wuying. Harus menggunakan trik khusus. Kalau begitu, aku akan menyanyikannya untukmu. Chu Jiuquan membersihkan tenggorokannya. Tiba-tiba mulai menyanyi. Bumi berputar dari barat ke timur. Siang dan malam bergantian. Dia mencatat perputaran bumi yang condong ke utara. Kanan selatan kiri khatulistiwa tanpa penyimpangan. Di garis senja dan fajar dalam hati. Menunggu ketinggian matahari pada siang dan malam yang tetap. Zona waktu panjang dihitung tambah timur kurangi barat. Batas hari internasional jangan sampai salah melewati orbit revolusi. Berjalan elips. Mendekati hari cepat berlari. Berkeliling Januari. Sudut kemiringan ekliptika 23,5 derajat dibagi-bagi oleh tangannya. Pergerakan 6 garis balik matahari secara utara-selatan menyebabkan adanya 4 musim. Pada titik balik matahari musim panas, siang hari paling panjang di utara. Pada titik balik matahari musim dingin, malam paling panjang di selatan. Chu Wuying biasanya bagaimana saat pelajaran berlangsung? Ini apa? Tiba-tiba mulai bernyanyi. Yang penting adalah suaranya sangat tidak enak didengar. Tetapi setelah didengarkan dengan teliti, Chu Wuying malah menemukan. Liriknya ternyata mencakup tentang rotasi bumi. Dan revolusi bumi terhadap matahari, semua titik pengetahuan itu ada di dalamnya. Dan sangat mudah diingat. Membuat kesan pada dirinya semakin mendalam. Langsung saja dia mengingat banyak pengetahuan dari lagu itu. Chu Wuying bertanya dengan heran. Ini lagu yang aku buat asal berdasarkan poin-poin pengetahuan, lagu pengisi waktu saja. Bagaimana menurutmu? Bernyanyi cukup bagus, kan? Chu Jiuquan tersenyum dan membalas bertanya. Karena Chu Wuying suka menyanyi, maka dia menulis poin-poin pengetahuan ini menjadi lagu mudah yang bisa dia nyanyikan sepuasnya. Semakin sering dinyanyikan, secara alami juga akan mengingat poin-poin pengetahuan ini. Bro, lagumu cukup bagus. Tapi nyanyiannya tidak begitu oke. Chu Wuying memberikan penilaian jujur. Chu Jiuquan baik hati tapi dianggap seperti beban. Aku bukan mau ikutan lomba nyanyi apa sih? Ngapain harus nyanyi sebagus itu? Kalau begitu kamu yang nyanyi. Nyanyikan sampai kamu ingat semuanya. Chu Jiuquan menunjukkan lagu pengetahuan geografi yang dia buat pada Chu Wuying. Lihat sebanyak ini. Chu Wuying langsung terkejut. Melihat di buku ajar penuh tertulis. Banyak sekali lagu mudah. Yang mencakup berbagai poin pengetahuan di buku geografi. Selain rotasi dan revolusi bumi. Masih ada tipe iklim. Penyebab iklim. Bentang alam. Distribusi arus laut, sungai memberi pasokan dan berbagai pengetahuan lain yang dirangkum menjadi lagu mulut. Bisa menulis begitu banyak lagu mulut berdasarkan pengetahuan ini. Kesulitannya juga tidak sedikit. Pasti memakan banyak waktu dan tenaga. Hingga saat ini, Chu Wuying baru menyadari sesuatu. Tidak heran kakak-kakak perempuan sebelumnya mengalami kemajuan yang signifikan di bawah bimbingan 1 lawan 1 kakak laki-laki. Ternyata kakak laki-laki telah berjuang keras untuk nilai pelajaran budaya mereka. Bumi berputar dari barat ke timur. Siang malam bergantian. Dia berjasa. Berdasarkan lirik dari lagu-lagu mulut ini, Chu Wu mencoba bernyanyi secara percobaan.
meskipun tidak membuat notasi musik. Melodi yang sesuai mengalir alami seperti air dan langit. Tidak bisa dipungkiri, gadis jenius musik memang benar-benar gadis jenius musik. Chu Jiuquan juga sampai takjub. Padahal liriknya sama saja, tapi dia menyanyikannya jauh lebih enak didengar daripada aku. Setelah menyanyikan lagu omongan tentang rotasi dan revolusi bumi beberapa kali, Chu Wuying dengan cepat menyadari bahwa dia ternyata telah menghafal semua liriknya. Istilah geografis yang sulit diucapkan itu mengalir dengan indah dalam melodi. Seperti simbol yang diberi mantra melompat ke dalam otaknya. Metode belajar seperti ini benar-benar memberikan hasil yang maksimal baginya. Cukup dengan menyanyi, bisa mengingat poin-poin pengetahuan. Sungguh sangat menyenangkan. Chu Jiuquan dengan santai mengajukan beberapa pertanyaan. Chu Wuying dengan mudah menjawabnya. Bagus, aku beri kamu permen sebagai hadiah. Chu Jiuquan tepat waktu mengambil permen susu, kelinci putih, dari tumpukan camilan yang disita, lalu melemparkannya kepada Chu Wuying. Sebagai hadiah untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Terima kasih, kakak. Chu Wuying langsung sangat senang. Tidak lagi terus menggigit kuku yang hambar. Segera membuka bungkus permen susu. Memasukkannya ke dalam mulut. Enak sekali.